Hello Randomania, what's up? Semoga baik-baik saja, amin. Kembali lagi bersama saya Ede. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Doll 3 yang dirilis pada tahun 2022. Ingat ya, ini adalah konten spoiler. Ingat, spoiler. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, gas, berangkat. Film ini diawali dengan memperlihatkan satu keluarga di dalam mobil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki. Saat dalam perjalanan, mobil mereka ditabrak dari arah samping oleh mobil berwarna merah. Kejadian itu menewaskan ayah dan ibu. Hanya anak laki-laki saja yang selamat dari kecelakaan itu. Kemudian scene beralih ke 1 tahun kemudian setelah kecelakaan itu, di mana terlihat sebuah boneka yang dijual di toko mainan. Boneka itu sangat laris manis di pasaran. Boneka tersebut adalah boneka Bobby, boneka interaktif yang bisa diajak ngobrol. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Tara yang baru saja naik jabatan menjadi manajer di toko mainan itu. Karena stok boneka Bobby di depan sudah habis, akhirnya Tara pergi ke gudang untuk mengambil stok boneka Bobby. Di sana, Tara bertemu dengan sahabatnya sekaligus rekan kerjanya bernama Rere. Rere yang sedang memandangi boneka Bobby dikagetkan dengan kehadiran Tara. Rere merasa boneka Bobby itu sangat serem. Kemudian, Rere bercerita kalau boneka bisa diisi arwah orang yang sudah meninggal. Tara yang tidak percaya dengan omongan Rere langsung pergi dan meminta Rere untuk membawa boneka Bobby ke depan toko. Saat Tara sedang bekerja, pacar Tara yang bernama Aryan datang untuk membeli kado untuk adiknya Tara yang bernama Gian. Akhirnya, Aryan memilih boneka Bobby sebagai kado untuk adiknya Tara. Singkat cerita, Tara pergi ke rumah sakit untuk menjemput Gian. Gian memiliki trauma yang hebat pasca kecelakaan itu. Ternyata, Gian adalah anak laki-laki yang selamat. Malam harinya, Tara memberikan boneka Bobby pada Gian. Gian pun sangat senang dengan boneka Bobby. Saat Tara mengatakan kalau dia punya pacar, Gian seperti tidak suka dan takut ditinggal oleh kakaknya. Besok malamnya, Tara, Gian, dan Rere datang ke acara peresmian kantor. Di sana, mereka bertemu dengan Aryan, pacarnya Tara. Gian pun dikenalkan dengan pacarnya Tara. Kemudian, Rere mengajak Gian untuk makan kue, sementara Tara dan Aryan pergi ke tempat sepi dekat kolam renang. Di sana, Aryan melamar Tara untuk menjadi istrinya, dan Tara menerima lamaran Aryan. Kemudian mereka adu cigong. Tara berencana akan ngomong sama Gian tentang lamaran itu. Saat mereka berdua mendatangi Rere, ternyata Gian tidak ada bersama Rere. Tara mulai panik dan langsung mencari Gian. Gian menuju lantai 20 dan Tara pun mengejarnya. Ternyata Gian akan bunuh diri dengan loncat dari gedung. Tara yang melihat adiknya bunuh diri langsung menangis histeris. 2 bulan kemudian, Tara masih sedih dan menutup diri dari lingkungan sekitar. Sampai-sampai membuat hubungannya dengan Aryan semakin renggang dan mengakibatkan rencana pernikahan mereka ditunda. Kemudian Tara mencari informasi agar arwah Gian bisa balik lagi. Lalu Tara mendatangi seorang dukun untuk memanggil arwah Gian. Akhirnya arwah Gian berhasil dipanggil dan dimasukkan ke dalam boneka Bobby. Singkat cerita, Tara datang ke rumah Aryan sambil membawa boneka Bobby untuk menemani Mika, anaknya Aryan. Karena Aryan akan pergi beberapa hari untuk pekerjaan. Malam harinya, boneka itu hidup dan memanggil Tara. Tara pun sangat senang dengan hal ini. Karena Tara sudah dapat restu dari Gian, Tara langsung menelpon Aryan untuk rencana pernikahan mereka. Keesokan harinya, Rere datang untuk mengurus pernikahan Tara dan Aryan. Kemudian mereka akan ke butik untuk mencari gaun pengantin. Dan Mika ikut ke butik dengan mereka. Mika? Di butik, saat Mika sedang melihat-lihat boneka Barbie, Mika kaget karena boneka Bobby memanggil namanya. Kemudian Mika dan boneka Bobby bermain petak umpet.
Mika mencari Bobby ke setiap sudut ruangan. Saat Mika sedang mencari Bobby di dekat tangga, Bobby muncul dan ngajorongkeun Mika ke handap. Mika pun langsung ngaguliti ke handap. Yang mana yang sakit sayang? Apa yang sakit? Malam harinya, Aryan pun baru pulang dari Bali. Saat Aryan di ruang sauna, pintu sauna itu diganjel pakai kursi oleh boneka Bobby. Dan suhu udaranya dinaikkan jadi 100 derajat. Aryan pun kepanasan. Saat Aryan membuka pintu, pintunya macet gak bisa dibuka. Kemudian Aryan gogorowakan tapi tidak ada yang mendengar. Akhirnya Aryan pun mendobrak pintu itu sampai badannya terluka oleh serpihan kaca pintu itu. Keesokan harinya, Tara nyamperkeun Mika yang sedang bermain di rumah pohon. Tara menawarkan kue kepada Mika. Tara pun akan turun ke bawah untuk mengambil kuenya dan boneka Bobby ditinggal bersama Mika. Setelah Tara pergi, boneka Bobby langsung menyerang Mika. Mika ketakutan dan esot-esot dan mundur. Kemudian boneka itu mendorong Mika sampai Mika ngagurawir. Tidak sampai di situ, boneka itu pun menginjak tangan Mika satu persatu. Saat Mika akan terjatuh, Mika langsung ditangkap oleh Tara. Tiba-tiba bonekanya ada di kamar sambil ngegedor-gedorkan kepalanya ke lemari. Tara langsung menghampiri boneka itu. Arwah Gian yang ada di boneka itu mengatakan kalau Tara sudah tidak sayang dia lagi. Kemudian Tara langsung pergi ke rumah dukun itu, tapi dukun itu tidak ada di rumahnya. Kemudian Tara menelpon Rere dan menceritakan semuanya. Lo tahu apa yang Gian mau di saat-saat terakhir? Malam harinya, Tara dan Rere pergi ke rumah Aryan untuk mengambil boneka itu. Tapi boneka itu sudah tidak ada. Tara yang khawatir dengan keselamatan Aryan dan Mika langsung menghubungi mereka yang sedang berada di dalam lift. Rupanya boneka itu sudah ada di gedung dan akan mencelakai Aryan dan Mika. Boneka itu mematikan tombol lift dan tali lift itu putus. Mika dan Aryan yang ada dalam lift itu langsung jatuh ke bawah. Tara langsung datang dan mereka dibawa ke rumah sakit. Kemudian Tara menceritakan semuanya dan mengatakan kalau Aryan dan Mika dicelakai oleh arwah Gian yang ada di boneka Bobby. Tapi Aryan tidak percaya dan menyuruh Tara untuk pulang. Kemudian dukun itu menelpon Tara. Tara meminta arwah Gian dibalikin lagi. Dukun itu pun meminta Tara untuk datang ke rumahnya. Saat sedang mempersiapkan sesajen untuk ritual, boneka itu datang dan langsung membunuh dukun itu. Aku mau bersama kakak untuk Tidak lama kemudian, Tara datang ke rumah dukun itu. Tara melihat dukun itu sudah mati dengan kepala terpenggal. Tara juga melihat jejak kaki kecil keluar dari rumah itu. Kemudian Tara mendatangi rumah Rere untuk meminta bantuannya. Rere mengatakan kalau mau menghentikan Gian, mereka harus mengambil bagian tubuh dari Gian dan boneka Bobby. Rere meminta Tara untuk balik ke rumah sakit untuk menjaga Aryan dan Mika. Sedangkan Rere akan pergi ke kuburan Gian dan akan menggalinya. Halo, Bu. Saat Rere akan mengambil sekop, Rere dikagetkan dengan suara gelas yang jatuh. Rere pun langsung melihat ke dapur. Saat Rere melihat pecahan gelas itu, tiba-tiba boneka itu datang dan langsung menusuk tangan Rere. Rere yang kesakitan langsung mencabok boneka itu dengan kekenceng. Saat Rere akan kabur dari tempat itu, tiba-tiba Rere dilempar pisau dan langsung menancap di punggungnya. Kemudian boneka itu mendekat dan langsung mencincang tubuh Rere sampai meninggoy. Sementara itu, Tara sedang di perjalanan menuju rumah sakit. Tiba-tiba ban mobilnya dilempar pisau dan mobil itu langsung berhenti. Tara pun keluar mobil dan mencabut pisau itu. Tiba-tiba Tara dikagetkan dengan kehadiran boneka Bobby. Gian mengatakan alasannya bunuh diri karena dia tidak mau kakaknya menikah dengan Aryan. Gian takut kakaknya tidak sayang lagi kepadanya. Tara meminta Gian untuk berhenti menyakiti Aryan dan Mika, dan Tara akan melakukan apapun asalkan Gian berhenti menyakiti mereka. Gian pun menyuruh Tara untuk membuang handphonenya. Keesokan harinya, akhirnya Tara dan boneka itu pun tinggal berdua saja. Saat mereka sedang nonton TV berdua, Aryan datang ke apartemen mereka. Tapi boneka itu mengancam Tara agar tidak membukakan pintu. Malam harinya, Aryan mendatangi rumah Rere. Aryan melihat Rere sudah tak bernyawa tergeletak di lantai penuh darah. Kemudian Aryan mengambil handphone Rere dan mengecek CCTV. Betapa kagetnya Aryan saat melihat rekaman CCTV itu. Dan kini Aryan percaya dengan omongan Tara. Kemudian Aryan langsung mendatangi apartemen Tara. Tara pun membukakan pintu karena boneka itu sedang tidak ada di sana. Aryan memberitahu Tara kalau Rere sudah mati dibunuh boneka Bobby.
Kemudian Aryan menyuruh Tara untuk mendengarkan voice note yang ada di handphone Rere. Di situ Rere mengatakan Tara harus mengambil air suci yang ada di lemari Rere, kemudian menyatukan bagian tubuh Gian dan boneka itu bersama air suci, lalu diminumkan ke boneka Bobby. Tidak lama kemudian boneka itu pun datang. Aryan langsung bersembunyi di balik tirai. Tara kemudian mencukur rambut boneka itu untuk mengambil bagian tubuh boneka itu. Lalu boneka itu melihat tirai bergerak. Boneka itu langsung melempar gunting ke arah tirai itu dan gunting itu menancap di perut Aryan. Tara yang melihat hal itu langsung menolong Aryan. Saat boneka itu akan menusuk Aryan dengan pisau, pisau itu mengenai tangan Tara. Aryan langsung menendang boneka itu dan mereka pun lari keluar. Di tengah pelarian, kaki Aryan ditusuk oleh boneka itu. Mereka terus berlari sampai akhirnya Aryan ditusuk lagi oleh boneka itu. Kemudian Aryan diketok pakai tabung pemadam dan akhirnya Aryan jatuh ke bawah. Kemudian Tara pergi ke rumah Rere untuk mengambil air suci. Di tengah perjalanan, Tara menyuruh Pak Min untuk menelpon polisi. Dan tolong telepon polisi sekarang, Mbak. Sesampainya di rumah Rere, Tara menangis melihat sahabatnya mati mengenaskan. Kemudian Tara pergi ke kamar Rere untuk mengambil air suci itu. Tara langsung menuju ke kuburan Gian dan langsung menggalinya. Akhirnya Tara berhasil menggali kuburan Gian dan mengambil bagian tubuh Gian. Sementara itu, polisi datang ke rumah Aryan. Kedua polisi itu langsung ditusuk lehernya oleh boneka Bobby sampai meninggoy. Kemudian boneka Bobby langsung masuk ke rumah Aryan. Boneka itu langsung membunuh Mbak Sari dan Pak Min. Setelah itu, boneka itu pergi ke kamar Mika sambil membawa makanan untuk Mika. Boneka itu mengacungkan pisau ke arah Mika. Mika yang ketakutan tidak bisa berlari karena kakinya patah akibat jatuh dari lift. Boneka Bobby terus menyerang Mika dan menusuk kaki Mika. Mika langsung menendang boneka Bobby sampai terpental. Kemudian Mika ngarang-shot keluar kamar. Saat akan mengejar Mika, boneka Bobby melihat foto di kamar Mika. Boneka Bobby menatap foto itu dengan penuh dendam, yaitu foto Mika bersama ayahnya yang sedang duduk di mobil merah. Kemudian Tara datang ke rumah Aryan dan melihat semua polisi itu tewas. Tara panik melihat hal itu. Saat masuk ke dalam, Tara semakin panik melihat Pak Min dan Mbak Sari sudah tewas juga. Tara langsung berlari mencari Mika. Tara melihat bekas darah yang menuju ke kamar lain. Tara mengikuti bekas darah itu dan menemukan Mika sedang bersembunyi di lemari. Saat mereka akan lari, mereka dihadang oleh boneka Bobby. Tara langsung memukul boneka Bobby dengan stick golf dan Bobby jatuh ke bawah. Mereka langsung berlari keluar dan bersembunyi di kolam renang. Boneka Bobby mengetahui persembunyian mereka dan langsung menancapkan pisau ke arah mereka. Hampir saja pisau itu mengenai kepala Mika. Kemudian Tara langsung menghajar boneka Bobby. Kepalaku. Saat Tara akan meminumkan air suci itu ke boneka Bobby menangkisnya dan botol air suci itu jatuh ke kolam renang. Melihat hal itu, Tara merasa sudah tak ada harapan untuk menghentikan Gian. Kemudian Tara meminta Gian untuk menghentikan semuanya, tapi Gian tidak mau karena Gian melihat foto di kamar Mika. Lalu boneka Bobby pergi ke arah Mika dan akan membunuhnya. Tara yang melihat air suci sudah menyatu dengan kolam langsung memukul Gian hingga Gian masuk ke kolam itu. Dan akhirnya boneka Bobby tenggelam ke dasar kolam. Tara yang penasaran dengan foto yang dilihat Gian langsung pergi ke kamar Mika dan mengambil foto itu. Malam Bu Laras, saya Tara, temannya Rere. Singkat cerita, Tara pergi ke Bandung untuk menemui Bu Laras dan Pak Rehan untuk menyerahkan boneka Bobby itu dan mendoakan arwah Gian. Kemudian Bu Laras dan Pak Rehan menyimpan boneka itu di peti kaca di rumahnya. Setelah kembali ke Jakarta, Tara menemui Aryan dan menunjukkan foto yang dia ambil di kamar Mika. Mobil itu adalah mobil yang menabrak orang tuanya Tara di awal film. Aryan menceritakan semuanya. Waktu itu, Aryan terburu-buru untuk ke rumah sakit karena alergi Mika kambuh. Karena panik, dia menerobos lampu merah dan langsung menabrak mobil orang tua Tara. Aryan turun untuk melihat kondisi mereka. Saat Aryan akan mendekat, tiba-tiba mobil orang tua Tara dihantam truk gandeng. Aryan merasa bersalah atas kematian orang tua Tara dan menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi pengadilan memutuskan Aryan tidak bersalah dan harus ganti rugi. Setelah mengetahui itu semua, Tara memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangannya dengan Aryan.
Tapi yang lalu, jangan lagi di... Kini, Tara melanjutkan hidupnya dengan sederhana dan bekerja sebagai waiters di restoran. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film The Doll 3. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Tara yang belum bisa menerima kematian adiknya berusaha memanggil arwah adiknya dan memasukkannya ke dalam boneka. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jodoh, rezeki, maut sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Saya Ede, pamit undur diri. Selamat sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.